netizen, intip statistika with Stalking. Statistika Talking. Barang aku Ciwa dari Statistika 24. Aku Wahyu dari Statistika 24. Aku Rahma dari Statistika 24. Aku Hafsa dari Statistika 24. Aku Abnur dari Statistika 24. Yang akan nemenin kalian stalking di episode kali ini. Nah, di episode-episode sebelum yang bisa kalian tonton dan dengerin di Spotify dan YouTube juga kan, kita udah bahas-bahas banyak nih tentang kehidupan kampus yang seru-serunya aja, kayak mulai dari point of view-nya dosen, point of view-nya kaprodi statistika, point of view-nya mahasiswa juga ada, dari Kahim juga ada. Kemarin terus kita juga bahas do's and don'ts-nya buat maba bukan buat maba statistika doang sih, buat maba. Dan itu kan notabene kayak secara kita baru aja nerima mahasiswa baru angkatan kedua nih di statistika. Nah, tapi kan kalau kita bahasnya cerita-cerita yang seru, happy-happy doang kan bosan gak sih? Jadi kalau dari kalian ada gak sih cerita-cerita kayak aneh atau abnormal sesuai pengalaman kalian, atau kalian punya temen atau pernah dengar cerita dari orang tentang kejadian-kejadian aneh abnormal selama jadi mahasiswa gitu atau di kampus gitu? Apa ya, aku bingung deh cerita apa. Mungkin ada yang punya cerita dulu biar bisa mancing gitu. Kalau aku ada. Jadi sebenarnya ini cerita bukan yang kayak serem atau horor banget gitu ya. Jadi waktu itu tuh aku semester 1. Namanya maba kan kita waktu itu masih nyari-nyari kos gitu kan, kayak hunting kos lah. Waktu itu aku sama mamaku. Nah, jadi ada suatu kos di, aku nggak mau sebutin tempatnya, dimana waktu itu aku lagi survei kos. Sebenarnya dari awal, dari pintu depan pun itu tuh kayak udah kerasa gitu loh auranya. Jadi tuh kosnya tuh agak ke belakang gitu. Nah di depan ngelilingin kosnya itu ada kayak sungai, bukan sungai sebenarnya, cuman kayak apa ya, parit besar gitu loh. Jadi tapi dia ngalir sampai sana. Nah, aku survei ke situ kan sama mamaku. Pas masuk tuh sebenarnya auranya udah kayak apa ya? Walaupun itu siang hari ya, terang kan, cuman kayak rasanya tuh kayak gelap aja gitu di kosan itu. Terus aku naik ke lantai 3 buat ngeliat kamar. Di kamar itu kan lampunya dimatiin, tapi ada kayak jendela satu kan ngarah ke belakang gitu kan, masih siang juga. Nah di belakang kos itu tuh masih kayak kosong, bukan kayak daerah pemukiman warga yang rame banget gitu kan, karena dia tuh posisi kosnya tuh kayak agak di pinggir-pinggir sungai gitu loh. Jadi pas buka kamar tuh jendelanya ada hordeng juga kan, ada hordeng. Nah jendelanya itu kayak ngarah ke sungainya gitu, kayak ke belakang. Jadi terang banget gitu lah jendelanya di tengah ruangan yang gelap gitu. Bisa kebayang gak sih? Kebayang. Iya, pokoknya kayak gitu. Nah itu tuh dari situ aja tuh hawanya udah kayak bukan nggak enak sebenarnya, kayak udah berasa aja. Nah mamaku ini kan waktu itu aku survei sama mamaku. Mamaku ini kan orangnya sebenarnya sensitif terhadap hal-hal mistis gitu. Kadang bisa ngelihat dan merasa juga kan. Mamaku tuh waktu survei sama aku tuh biasanya kayak selalu nanya opini aku tentang aku suka atau enggak sama kosnya, nyaman atau enggak di sini. Tapi tuh di kos itu tuh mamaku langsung nggak nyetujuin aku di kos itu loh. Nah aku tuh sebenarnya awalnya nggak notice karena aku tuh bukan tipe orang yang sensitif terhadap hal-hal tersebut kan. Jadi aku bingung kok mamaku langsung nggak nyetujuin. Tapi ternyata setelah diceritain sama mamaku, aku diceritain waktu balik ke rumah. Pokoknya kos yang awal itu tuh di belakangnya itu masih kayak kosong, bener kayak tanah kosong, terus ada sungai di situ. Dan itu tuh emang banyak ya, namanya kan masih di belakang masih kosong, banyak entitas lain. Jadi entitas ya, banyak entitas mistis di belakang itu. Jadi nggak disetujuin lah pokoknya di situ. Tapi salah satu faktor suatu tempat itu ada kayak gitunya tuh, itu bisa jadi faktornya nggak sih gara-gara dekat sungai? Kan biasanya makhluk-makhluk kayak gitu tuh suka sama yang lembab-lembab. Mungkin itu tempatnya lembab. Bisa jadi sih sebenarnya, kayak kalau misalnya nih nggak harus dekat sungai juga sih.
Cuman ya itu bisa jadi faktor juga masih. Soalnya aku juga bukan ahli Iya sih. bisnis kan, aku nggak Kata-kata tahu. aja kata. Cuman iya kadang tuh kayak misalnya tempat yang kayak lembab dan nggak jarang kena matahari, itu tuh kayak misalnya kamar mandi ya, contohnya itu kan jarang kena sinar matahari kan, dan lembab juga, itu makanya sering dijadiin tempat hangout sama mereka. Oke. Iya, kalau kita kan nongkrongnya di coffee shop, mereka nongkrongnya di kamar. Yang lembab-lembab. Tapi ngomong-ngomong tentang kos, aku tuh juga jadi ingat cerita temanku waktu dia mau balik ke kos. Itu posisi maghrib. Tapi tuh waktu itu dia lewatinnya malahnya tuh lewatnya kuburan, bukan lewat tempat yang entah itu apa maksudnya, nggak ngerti. Tapi dia lewat kuburan. Mendadak motornya mogok. Di tengah kuburan ya? Iya. Oh my god. Nah habis itu dia tuh bingung kan, berusaha buat nyalain tapi nggak bisa. Terus akhirnya tanpa sengaja dia lihat spion di belakang. Waduh. Apa yang dia lihat? Ada yang berdiri di motor, tapi pas Berdiri apa duduk? Berdiri. Literally berdiri di jok. Iya katanya. Di jok. Di jok motor di belakang. Jadi dia sendiri, dan di belakang itu ada yang berdiri. Entah, tapi yang waktu deh pas ini Berdiri di atas jok. entah berdiri di atas jok atau di Melayang jangan-jangan. nggak tahu. Tapi pas dia nengok buat ngecek mastiin nggak ada. Udah. Tapi akhirnya dia berdoa kan. Terus bersyukurnya motornya nyala langsung gas. Tapi ya guys, emang kalau kayak lewat tempat-tempat kayak misalnya kuburan atau lewat kebun, itu tuh harus assalamualaikum, harus kayak bilang permisi. Soalnya tuh mereka tuh merasa ya itu tempat mereka, jadi ya gimana sih kita tuh lewat tempat orang kita menghormati kayak gitu. Ya gimana? Ada cerita lain nggak? Iya. Dari yang lain nih misalnya Rahma. Apa masalah? Ada cerita nggak? Tuh bah. kalau aku ada dengar dari teman aku, katanya sih dia ngalamin di, boleh disebut gak sih? Ya kayak Inisial aja. enggak kayak nama tempat, bukan nama tempatnya, cuman kayak itu tuh tempat apa gitu, tempat kayak kosan tapi asramanya. Asrama dari kampus gitu. Putri. Oke. Katanya sih ya, dia kan di lantai 3 apa ya? Di lantai 3 apa 2 gitu pokoknya. Terus dia tuh mau ke kamar mandi. Dia tuh posisinya di tengah malam gitu loh, lagi ngerjain laprak apa ya. Terus dia ke kamar mandi. Kan kamar mandinya tuh di luar kamar. Dia keluar, terus ada yang kayak, ini di kamar mandi ada orang gak ya, kayak gitu. Ada yang ngomong kayak gitu. Udah jawab. Enggak ada yang jawab, cuma ada yang nanya kayak gitu. Terus ada kata temen aku ini, terus keluar deh dia, cuma nggak ada orang posisinya kayak gitu. Terus pas dia masuk kamar, nah di kamar ini posisinya dia lagi ada 2 orang, tapi tidur satu temennya. Oh, jadi dia teman sama kamarnya berdua. Oke, terus waktu dia cek ke kamar, dia tanya ke teman sekamarnya itu, dia nggak keluar. Terus tapi itu suaranya gimana? Tahu nggak? Kayak dia cerita nggak suara spesifiknya gimana? Kayak ngomongnya, iya gitu kah? Mendecit atau gimana gitu? Enggak sih, dia kayak orang ngomong biasa aja gitu loh. Tapi itu posisi tengah malam. Apalagi kan itu kamar mandi bareng-bareng kan? Iya. Tapi kalau ngomongin kamar mandi ya, ini tuh aku pengalaman sendiri. Jadi tuh sebenarnya nggak serem banget, kayak kalau dipikir secara logis tuh ada penjelasannya. Cuman waktu itu tuh kelas malam apa ya? Aku tuh mau ke toilet kan di kampus ada. Nah jadi tuh di kamar mandi di toilet kampus itu kan ada 3 bilik ya. Iya. Yang sebelah kiri, tengah, sama yang paling kanan. Aku tuh pengen ke yang sebelah kiri, cuman sebelah kiri ada orang. Kayak kelihatannya kayak ada orang ketutup gitu. Cuman aku tungguin kan. Aku kontak-kontak, kok nggak keluar. Itu tuh bener-bener nggak keluar. Ini sih bener-bener nggak keluar. Terus akhirnya ya udah aku ke bilik yang paling kanan aja kan, sampai aku pelat tetep nggak keluar.
Tapi tuh ada suara aktivitas di dalamnya nggak, kayak air atau apa gitu? Nggak ada, cuman tuh kayak apa ya, tau gak sih kayak ada bayangan orang di dalam kamar mandi gitu. Nggak tahu, berarti yang kakinya kelihatan. Kakinya nggak, cuma kayak bayangan orang gitu di dalam kamar mandinya. Ini pintunya posisinya pintunya ketutup. Itu tuh apa Tapi banget? kayak ada gambaran gitu loh, bayangan gitu dari pintu. Iya. Pintunya kan nggak transparan ya, cuman kayak dari bawah kan kayak misalnya ada orang tuh kelihatan agak bayangan-bayangan. Oh, jadi pintunya tuh nggak full gitu ya? Nah aku ketok-ketok kan orang lama banget ya. Aku udah nungguin lama, ketok-ketok nggak keluar. Ya udah, akhirnya aku ke yang kanan aja terus ya udah aku balik. Itu kamu posisi sendiri apa ditemenin? Sendiri. Tapi ada feeling apa gitu nggak enak nggak? Enggak, aku bener-bener kayak nggak, aku tuh bukan tipe orang yang peka terhadap hal mistis gitu loh. Tapi kayak ya tiba-tiba aja gitu kan, yang aku mikirnya tuh awalnya emang orangnya lama aja kan di dalam kamar ini. Ya udah aku Oh balik. berarti nggak mikir itu Iya. sesuatu yang aneh. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kok lama banget. Cuman kalau kita mikir secara positif thinking aja, mungkin emang dia lama dan emang nggak mau ngejawab orang aja. Bener sih, bener. Ya biar nggak takut ya. Malam juga kan itu. Kalau dari yang lain gimana? Ada nggak? Nggak usah di kampus deh. Tadi kan mention kamar mandi ya. Gue ada nih di Ini lebih serem nih biasanya. kan di kosan lama gue tuh kayak kontrakan gitu kan. Nah kontrakannya itu cuman ada 7 kamar. Nah tapi selama setahun itu tuh cuman keisi 2. Jadi gue cuma berdua tuh satu kontrakan. Bentar, alasannya apa? Emang terkenal? Enggak, itu tuh gara-gara telat bukanya. Bukanya tuh pas Maba pas udah pada dapat semua. Jadi gue sekosan cuma berdua tuh. Nah pernah tuh suatu ketika, ini ceritanya kamar mandi juga sih. Gimana? Jadi tuh kan gue mau biasa lah buang air kecil kan. Nah terus gue liat temen gue tuh udah di kamar. Terus gue dengar di kamar mandi tuh ada yang kayak nyuci. Iya tapi ya lanjut. Terus Beneran anjir. Lanjut. Ada yang nyuci gitu. Terus gue kan di situ ya kayak agak ngintip gitu. Nah rambutnya tuh kayak agak panjang gitu. Itu di kosan cowok. Terus gue balik ke kamar kan tidur gue. Tapi lihat langsung Kayak cuman kelihatan gitu. gue ngintip doang. Belakangnya doang yang kelihatan. Itu tuh kos cowok apa kayak emang Cowok, ada kos ibu cowok. kosnya? Gak ada. Nggak ada, bener-bener kos cowok. Iya. Kamar lu rambutnya panjang nggak? Kagak. pas saat itu lihat deh gimana? Merinding, lemes apa gimana? Ke kamar tidur selimutan. Ternyata laki-laki bisa takut guys. Ya guys. Ada yang namanya panik. Ada namanya panik guys. Oh itu panik ya, bukan takut. Panik beda, panik sama takut beda. Beda. Tapi emang Apa gimana? kalau malam-malam tuh emang kadang suka emang ada suara-suara. Gak itu siang. Oh itu siang. Siang anjir. Oh, tapi Serius. mastiin nggak? Kira-kira kayak dia mungkin teman sekamarmu yang lain apa pernah? Gak ngerasa- ada, cuma nggak, berdua. atau hal yang sama gitu, ngerasa hal yang sama ngeliat juga disuruh sambil nyuci, rambut panjang di kamar mandi. Panjangnya itu sepanjang apa? Rambut. Apa ini sepunggung? Wow. Rambutnya lurus teratur apa kayak berantakan? Close. Kayak disisir gitu. Maksudnya kayak yang ketahuan kan nggak disisir sama nggak disisir ya. Beneran saya. Oh my god. Ada sih. Tapi emang kalau ngomongin kamar mandi tuh ada aja ya. Iya. Karena tempatnya. Iya. Nah ini juga kayaknya gara-gara gue sering mati lampu kamar mandi deh. Matiin lampu. Jadi kayak apa ya, tempatnya kan gelap, terus sumbang. Iya. Jadi kayak banyak yang nongkrong lah di situ. Yang out tadi itu tadi. Iya, tapi emang biasanya tuh makhluk-makhluk kayak gitu tuh emang demennya di tempat-tempat lembab gitu loh. Kayak makanya kalian tuh kayak kalau kosnya nggak masuk sinar matahari nih, kayak emang nggak ada jendela atau pintu keluar yang kena matahari, sering-sering dibersihin gitu. Lampu nyala juga sih. Kalau menurut aku lampu tuh di kamar mandi wajib 24 jam nyala ya. Walaupun ada mitosnya juga masih ya, walaupun memang boros listrik ya, kali kita mahasiswa nih. Nah itu salah satu faktor. Tapi gimana lagi ya, biar tidak
mengundang hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Tapi ya kan kamar mandi emang tempatnya ya main rekam bilang gitu. Ya. Itu tadi kan masih mending ya, ngeliatnya kan segitu doang kan. Nah, gua ada deh cerita, bukan gua sih yang ngalamin ya. Alhamdulillah sih gua nggak pernah ngalamin gituan kan. Oke. Teman gua ada yang ngalamin lebih parah. Di kamar mandi juga nih. Di kamar mandi juga. Sebenarnya ceritanya kayak simpel atau mungkin bisa dibuat-buat ya. Cuman gue sih percaya nggak percaya juga sebenarnya. Cuman karena teman gue ini udah sering banget ngalamin hal-hal kayak begitu, jadi kayaknya ya mungkin bener, ya kan? Jadi simpel aja sebenarnya, dia kan ya biasalah tengah malam. Kita juga kalau di kosan tengah malam kadang ada aja kan perut masalahnya gimana. Oh ya. Nah tapi kan nggak semua orang kamar mandinya kan ketutup atasnya ya. Ada yang emang kebuka kan, atau satu atap kebuka gitu kan. Jadi dia buru-buru kan, gara-gara kebelet kan. Buru-buru lah ke kamar mandi tuh. Pas dia udah duduk istilahnya udah itu kan, tau lah mau buang air. Ini lebih parah dari tadi. Kalau tadi kan cuma ngintip doang kan yuk. Nah ini lebih parah. Ini dia bener-bener langsung munculin diri begitu. Di atas. Iya bener-bener langsung munculin wujud diri kayak dari atas ke bawah gitu. Coba gitu. Maksudnya Ini aja atau gimana? Iya, jadi kayak ini berarti Si makhluk ini munculin diri langsung. Si makhluk. Iya dari bolongan atap itu langsung munculin kayak diri ngintip gitu. gini. Jadi bener-bener kelihatan banget rambutnya panjang, muka gitu, bener-bener munculin Full? diri. Wait, full? Enggak, masuk full bukan semua badannya, kayak bener-bener yang seremnya kan yang bagian atas aja kan. Iya, Itu iya. munculin diri dia. Di atas itu bener-bener munculin diri. Wait, itu tuh kamar mandinya bener kayak bilik, kayak atasnya bener bolong apa kayak ada atap tapi ada gap keluar? Gini, ini kamar mandi nih. Kamar mandi kecil lah biasa. Di atasnya emang ada bolongan. Oh, ada atap bolong gitu lah. Oh, Paham kan? iya, Jadi iya, dia iya. langsung munculin diri gitu. Terus dia kayak begini gitu Iya, kayak. bener-bener langsung munculin diri. Dan temen gue disitu langsung lari. Posisinya kayak ngebalik. Apa nongol Seingat gitu? gue tuh pokoknya dia bener-bener nongolin diri. Makanya temen gue pun langsung panik. Satu rumah langsung bangunin sama dia. itu di rumah tuh di kos. Itu di rumah. Enggak kan cerita temenku. Iya, Apa iya, yang- Ah, sumpah terus Ya mungkin orang-orang nggak percaya kan. Cuman karena aku temen deketnya, jadi ya percaya cukup aku. percaya karena emang banyak aja ceritanya dan di rumah itu yang sering aku datangi juga waktu masa-masa sekolah. Sumpah. Iya, makanya aku gak pernah berani kalau kamar mandi yang atasnya bolong. Iya, aku juga Gak pernah mau. takut. Itu temanku yang temanku satu lagi ada tapi kayaknya bukan di kamar mandi deh. Gimana? Tapi ini masih mending karena dia tuh cuman sama kayak tadi bolongan itu kan. Dia ngelihat tapi si makhluk ini tuh tiduran katanya, tapi nggak ke sana. Ngerti gak? Di mananya? Ini kan kayak tadi situasinya kan, ruangan, tapi lupa di kamar mandi apa di mana. Pokoknya ruangan sama kan. Di bolongan juga tapi bolongan atap Ada juga. bolongan atap Iya, juga. sing itu gitu. Ya makhluk itu tuh tiduran di situ kelihatan dari bawah, tapi nggak ada ke sana. Jadi nggak kelihatan banget Oh, wujudnya. membelakangi. Iya, membelakangi itunya, tapi kelihatan ada sesuatu di situ. Iya. Damn. Terus bereaksi. Itu sih. Itu masih di rumah kalau nggak salah tuh ceritanya. Ya dia takut aja aksinya. Sumpah. Aku jadi itu aku tuh pingsan aja deh daripada lari, kayaknya nggak kuat untuk lari. Gue udah gemeter duluan gitu kayaknya. Dia nggak kuat anjir. Iya. Makanya kalau punya rumah jangan bolong-bolong aja tuh. Itu bener. Tapi di MIPA juga masih banyak kok kamar mandi atapnya bolong. itu kan itu kan dua cerita tadi kan di rumah kan. Nah ada lagi nih temenku nih di kos, baru di kos nih. Di kos nih. Oh. Kamar mandi juga. Enggak. Di kamar temennya di kasurnya justru. Jadi dia kan ngekosan. Iya. Deket lah sama teman-teman kosnya rame-rame gitu. Posisinya ceritanya tuh di situ kosnya dia lagi sepi. Ya mungkin lagi kelas segala macem lah. Dia cuma berdua kan. Nah temanku ini baru bangun katanya, baru bangun dia keluar lah. Teman kamarnya tuh kamar temennya tuh kebuka katanya, tapi gelap posisinya. Dan mungkin nggak tahu ya, mungkin dia beneran lihat atau enggak emang lagi halu karena baru bangun di mana ya. Dia tuh pas ngeliat ke arah kamarnya tuh ada yang tiduran. Oh, di kamar temennya Iya, ini. iya, dan Di dia pun kasur. dia pun ceritain ke aku tuh jelas mukanya badannya tuh putih pokoknya, rambut hitam, atas itu bau putih lah pokoknya kayak Oke, banyak oke. ceritain kan. Perempuan. Tiduran, Perempuan. nggak tahu pokoknya tiduran kayak tadi ngirup sono, tapi tiduran jelas. Tapi rambut panjang. Ya kalau nggak salah ceritain begitu. Dan dia kira kamarnya lagi tidur. Oke. Tapi Ya nggak udahlah. penting nggak sih kan? Ya udah aja kan, ya udah aja kan bangun ya, jadi kayak Karena mau masih ngigo-ngigo ya, gitu ya. baru bangun lah, orang baru bangun kan. Dan pas udah malam hari, pas udah temennya pulang lah rame-rame gitu, nah dia nanya, lu udah bangun?
Terus temannya jawab, gue baru nyampe rumah, gue baru nyampe kos. Lah terus tadi tidur siapa? Nggak tahu, gue baru nyampe. Nah, gitu. Kok pintunya bisa kebuka? Karena emang kos dia kan yang tadi gue bilang deket kan semuanya, jadi udah santai aja gitu. Posisinya begitu tadi. Posisi kosnya lagi sepi kan, cuma berdua sama temennya di kamar, dia baru keluar. Tapi ngeliat kayak begitu, kirain temennya tiduran kan. Tapi ternyata temennya nggak di kos selama tadi hari itu, baru Yang pulang tadi. tiduran siapa? Yang dia lihat siapa, yang dia lihat siapa. Tahu, mungkin dia nyamperin kali ya. Ada yang malu-malu kayak gitu kadang mas kayak bisa merubah wujud jadi siapa aja nggak sih? Aku baru inget gara-gara kita ngomongin wujud nih ya. Aku pernah dengar cerita dari dosenku sendiri. Oh, dosen Dosen mana mungkin dosen berbohong kan? Ya gitulah. Nah, jadi tuh katanya beliau nih waktu itu mau ke suatu kelas gitu, tapi di dalam kelas itu beliau ketemu sama dosen lain, tapi dosen lain itu nggak berekspresi apa-apa, pokoknya kayak apa sih kayak jalan nggak ada kayak biasanya gitu. datar dan kosong gitu ya pokoknya. Iya, data kosong, pokoknya nggak berekspresi apa-apa, nggak kayak biasanya yang aktif, yang pokoknya yang nyapa. Kalau misalnya ketemu kan biasanya dosen saling sapa dong. Nah, akhirnya udahlah nggak lama-lama di dalam ruangan itu. Akhirnya dosenku ini keluar mau ke ruang dosen. Lah ternyata di ruang dosen ada ketemu yang dosen yang tadi di kelas itu. Yang tadi jalan tadi. Yang tadi itu, yang nggak berekspresi apa-apa itu, yang dosen. Iya. Dosen tanda kutip itu. Tapi itu mukanya pucat ya. Aku kurang tahu ya jelasnya gimana, tapi itu intinya dosenku bilang tuh yang beliau lihat tuh nggak kayak biasanya dosen tanda kutip itu, ngerti nggak maksudnya? Dosen yang kita kenal itu. Nah, dosenku ini nanya, loh Pak, tadi kan saya lihat Bapak di ruangan ini. Hah, enggak kok, saya dari tadi di ruangan sini. Nah, bukan hantu ya, makhluk tersebut itu paling serem kalau misalnya udah bisa menyerupai wujud seseorang. Iya, karena kan ya itu kan sendiri lah. Suka ngepreknya. Nah, Serem. Ya itu. Memang secara istri terkadang yang ada tujuan khusus ya. Iya, betul. Ya gitulah. Kalau misalnya di kampus ya, dari tadi kan kita ngomongin di kampus, kosan, Atau di rumah sendiri kan. sendiri. Ada nggak pengalaman lain dari kalian atau kalian pernah dengar cerita-cerita lain lagi gitu? Oh, aku ada. Tapi ini cerita dari orang tuaku waktu mau perjalanan pergi ke Semarang. Kalian tahu Semarang? Tahu. Tanjakannya itu di Semarang nggak ya? Pokoknya tuh ada suatu tempat di Semarang tuh yang terkenal sama horornya, urban story-nya. Ada pokoknya di Semarang. Jadi waktu itu tuh posisinya bapak tuh mau jemput ibuku ke Semarang, mau main ke Semarang. Jadi selama perjalanan naik motor malam-malam ada yang ngeludahin dari atas. Hah? Ngeludah? Naik motor? Naik motor malam-malam. Maksud tiba-tiba basah gitu atau? Iya kayak diludahin beberapa titik waktu di tanjakan. Oh, berarti Bukan enggak sekali, buat sekali doang. Yakin itu bukan air hujan itu. Bukan hujan, bukan burung, bukan hujan, karena emang ceritanya tuh memang nggak hujan, nggak burung, nggak ada apa, pokoknya Ludah gitu. iya, nggak tahu ludah atau apa, pokoknya intinya Tiba-tiba basah basah gitu, kayak basah tapi tuh kayak dilempar gitu, ngerti nggak sih? Iya, Kayak iya. cuk. Oh iya. Iya, ngerti nggak sih? Ya ngerti. Jadi kayak ada tekanan kalau misalnya kena kulit gitu loh. Iya kalau hujan kan kayak rintik-rintik. Iya, rintik-rintik Itu gitu, iya rata kan, beda di badan. lah rasanya ya. Nah ini tuh di satu titik di kepala atau di mana, pokoknya intinya di situ, terus di jalan, di titik yang posisi di jalan itu sama ada di jalan lain juga, tapi masih di dalam satu tanjakan, ngerti nggak maksudnya? Masuk nggak? Iya. Dan sedangkan memang di tanjakan di daerah situ tuh memang terkenal sama urban story-nya, horror story-nya gitu. Aku lupa dari mana. Betul. Aku juga nggak tahu aja bagus. Nanti nih bisa cari tahu sendiri. Ngomong-ngomong tentang jalan ya, Apa? guruku dulu pernah cerita katanya dia kan pulang tuh jam 1 malam apa jam berapa gitu, malam-malam banget lah. Dia naik dijemput gitu naik motor. Nah mungkin karena lapar atau gimana gitu, jadi dia mampir dulu gitu loh di warung-warungan yang di pinggir jalan. Ya, tahu. Tapi posisi jalanannya itu sawahan semua. Oke, kebayang. Oh, Ya, gitu. kanan kiri persawahan semua.
Jadi selama perjalanan itu sawah. Nah, ada warung di situ di tengah-tengah pinggir jalan situ. Di antara sawah-sawah itu. Kayaknya bukan warung itu ya. Itu dia. Tapi dia kan mampir dulu karena udah lapar ya. Mampir dulu ke situ, makan, bayar. Terus mungkin nggak ngerasa apa-apa ya waktu itu. Jadi dia udah selesai aja makan. Besok paginya dicek nggak ada warung di situ. Terus apa yang dimakan? Siapa yang dia bayar? Tapi itu beneran makan. Iya, kata guruku, dia bilangnya makan, beneran makan. Cuma guruku tuh cuma pesen minum, tapi yang nyetirnya itu makan. Pesen apa gitu nggak tahu. Jadi kayak tapi itu waktu guru berinteraksi sama yang ada di warung tuh ada ini nggak? Maksudnya kayak orangnya kucet-kucet. Ada interaksi sama ibu warungnya itu Kayak biasa. Iya kayak biasa. Kayak nggak ada hal-hal aneh. Tapi setelah minum kan guru kamu kan mesen minum ya, itu setelahnya kayak ada kayak merasa kayak sakit perut atau enggak gitu enggak. Katanya dia normal aja, biasa-biasa aja. Besoknya itu langsung ngajar lagi. Jadi nggak ada. Oh my god. Cuma waktu dia emang lewat lagi di jalan itu nggak ada warung. coba kayak itu gini tuh tau gak sih yang serem yang menyerupai itu aku paling gak suka. Iya, yang kayak bikin kita berilusi gitu loh. Ngomongin ilusi, kayak kalian pernah nggak sih kayak apa sih? Sebenarnya aku nggak ada cerita, cuma kayak pernah mau nanya aja, kalian pernah nggak sih kayak dibikin bingung Sama malam, kayak misalnya nih kalian udah, misalnya kalian naik tangga nih, naik tangga mau ke lantai 3, cuman kayak kok naik tangganya jadi lama banget, kayak apa? Kayak looping gitu loh. Iya, ngerti pernah. Pernah. Dan itu enggak deh, kayaknya emang itu karena apa namanya mindset aja kali ya, karena takut. Tapi kayaknya tuh pernah kayak aku tuh mau dari jarak, aku tuh mau jemur baju dari tempat jemuran ke kamar itu kan deket banget, tapi tuh rasanya aku udah jalan cepet tapi tuh rasanya lama banget, ngerti gak maksudnya? Oh ya. Tapi tuh aku udah panik karena tuh aku kayak ngebayangin di belakangku tuh ada sesuatu yang ngikutin. Tapi tuh makanya aku tuh udah ngerasa jalan cepat, tapi tuh jadinya tuh nggak nyampe ke kos, ke kamar, ngerti nggak? Ya, Itu bukan yang kamu maksud tadi. Iya, sih. kayak dibikin bingung tuh kayak looping gitu, ya kayak Iya, gitu. Atau mungkin kayak misalnya nih kayak kalian ngiter-ngiter nih jalan naik mobil. Soalnya kalian pas lewat itu udah sampai ke satu titik, misalnya ada pertanda kayak ada portal atau pelang jalan gitu, rambu gitu. Terus kalian jalan lama, tapi pas jalan lagi kok ada rambu yang sama dan posisi tempatnya tuh sama. Itu tuh kayak dibikin bingung kayak gitu tuh biasanya. Tapi itu emang bisa dibilang faktor dari makhluk-makhluk itu apa gimana? Biasanya sih kayak ada makhluk yang bikin kita bingung. Padahal aslinya kita tuh diem doang di satu tempat itu. Katanya sih gitu. Oh iya paham. Apa cuma sugesti aja kali ya kali. Nah kalau tadi aku itu yang cerita aku tadi barusan itu kayaknya emang Sugesti gitu. mindset. Karena udah ketakutan duluan aja. Ya gitu lah. Makanya kita kan harus berpikir Positif, betul. soalnya katanya tuh apa yang kita pikirin, misalnya kita lagi cuci muka terus kita ngebayangin di depan kita ada hantu gitu. Iya, selalu gak bisa. sih? Iya itu. Makanya mindset Ya, itu kayak penting. tiap kita mau cuci muka atau keramas nih, kan sabunnya kan Ke mata kan. Kayak pas di kepala kita kayak, aduh ini kalau kita buka mata tiba-tiba ada buka di depan. Nah itu relate banget. Itu serem sih. Kayak pernah ada nggak sih cerita orang yang kayak lagi keramas terus tiba-tiba emang beneran ada yang di depan matanya gitu? Pasti ada, tapi aku gak mau denger karena aku bakal takut kebayang. Tapi pasti ada. Ya emang kalian gak takut guys? Iya. Iya. Sebenarnya kalau kayak aku sendiri sih Kalau ngalamin gini, kalau cerita sebenarnya kan denger cerita, aku juga denger cerita kayak gini kan juga banyak. ya. Malah yang kadang udah di luar nalar gitu. Makanya percaya nggak percaya aja sebenarnya. Tapi kalau Tapi kalau buat diri sendiri sih alhamdulillah nggak pernah ngalamin kan. Sama masih percaya ini sih tergantung mindset masing-masing aja kan. Iya. Terus apalagi kayak tadi di jalan begitu bingung kan. Sebenarnya kalau aku sih kalau pernah bukan pernah atau gimana atau pernah bingung gimana. Cuma setelah diinget-inget
ini juga ya. Misalkan kayak aku kan kalau lagi pulang ke rumah kan sering ini ya nongkrong sampai pulang malam-malam gitu kan. Dari tempat nongkrong sampai pulang ini kan naik motor sepi dong, udah beli sepi lah katanya. Apalagi lewat komplek atau kapling gitu kan. Itu nggak jarang sih kayak punya firasat atau gimana gitu di ujung-ujung mata, paham gak sih, di ujung-ujung mata kayak Oh iya, kayak ada yang duduk, ada yang oh, gini, iya, ya oke, kan? Dan itu tuh bener-bener udah berkali-kali kan, walaupun kadang ada di satu tempat tuh sama ngerasainnya. Tapi pada akhirnya sih bukan takut atau gimana, justru gue liatin di sini pas dilihat emang gak ada apa-apa kan, karena emang mikirnya ya udahlah udah malam udah capek gitu kan, jadi ya udah pulang aja biasa. Walaupun emang jalannya gelap gitu kan, jadi ya begitulah, itu mah tergantung pikiran masing-masing aja. Jadi nah gara-gara kejadian kayak gitu juga kayak ya udahlah emang tergantung pikiran aja. Kalau buat hal-hal gitu mah nggak ada yang harus cukupin sih sebenarnya, begitu sih kalau aku ya. Ya pokoknya tuh balik lagi lah ke mindset, balik pikiran kita, fisik, capek itu mempengaruhi juga tau guys. Ya makanya kalau aku sih percayanya kalau misalkan kita percaya emang kalau kita kan ya makhluk hidup yang kelihatan emang ada lah, ya kan emang kita hidup berdampingan. ya gitu emang ada lah, kita percaya kan. Tapi kalau pas ngalamin hal-hal begitu mah tergantung masing-masing sih. Kalau aku sih mikirnya kalau kita nggak ada niat ganggu makhluk kayak begitu, mereka gak akan ganggu, kecuali emang kita misalkan ada di suatu tempat emang makhluknya ini emang benar-benar iseng gitu, iseng jahil kan. Nah itu mungkin bisa belajar cerita kan, cuma kan sejauh ini belum nggak ada sih alhamdulillah kayak gitu-gituan mah. Iya benar. Kan balik lagi ke orangnya sih, kalau emang orangnya emang nggak pernah niat jahat atau ganggu segala macam ya. Iya. Terus sama-sama hidup di dunia masing-masing aja, walaupun emang tempatnya sama gitu kan. Ini tempat kita ngobrol gini pasti ada aja kan. Cuman ya, ada nih yang lagi dengerin kita. cuman ya udah aja, kita nggak ada niat jahat. Iya, Ya kalau ada niat jahat tujuannya juga apa kan? Betul Itu banget. aja. Nah itu dia ya guys ya. Siapa tuh? Apa? Enggak ya, aman. Ya gimana ya? Ya gitu, balik lagi. Semua itu tergantung niat kita, tergantung mindset kita. Kalau kita berpikir positif dan tidak ada niat-niat buat jahat, ya harusnya saling mengerti lah ya, kita hidup di dunia ini berdampingan gitu. Tuh. Nah, karena tadi kita kayak juga udah banyak cerita nih dari yang kos, yang di kampus, yang di kamar mandi itu buat pelajaran ya teman-teman. Bukan berarti kita mau nakut-nakutin, mungkin biar kita lebih aware juga sama hal-hal di sekitar kita, biar nggak sembrono juga. Biar podcastnya juga kita nggak ngomongin itu doang. Iya, nah ini kali ini podcastnya tuh lebih beda dari yang lain biar kita ada warna dikit lah ya. Nah mungkin kayaknya kita udah banyak cerita, jadi kita cukupkan kali ya. Satu lagi guys, yang perlu diingat tuh, Apa tuh? mindset positif akan membawa kita ke hal yang positif. Umur 2025 dicatat ya teman-teman, nanti tag ke IG Himasta. Nah mungkin itu aja cerita sharing kita hari ini buat podcast horor kali ini. Buat teman-teman semua yang mau dengerin podcast kita, jangan lupa juga di follow TikTok Himasta, YouTube Himasta juga ada podcastnya, Instagram juga ada, X juga ada. Spotify juga ada. Kami ini bakal dapet di Spotify sama di YouTube. Oke, dan jangan lupa juga dengerin episode-episode kita sebelumnya. Nah, mungkin itu aja dari kita. Ketemu lagi di episode Stalking Berikut. berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Dadah.